Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Sahabat Imam Muda yang dirahmati Allah, syukur alhamdulillah kita bisa berjumpa lagi di channel ini. Salawat dan salam selalu dan tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mari para sahabat kita ucapkan atau tuliskan di kolom komentar, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga dengan ucapan atau tulisan salawat tadi kita semua diakui sebagai umatnya, sehingga kelak kita mendapatkan pertolongan beliau. Harapan dan doa saya, semoga sahabatku semuanya selalu diberikan kesehatan, dilapangkan rezekinya, diampuni dosa-dosanya, dan dipanjangkan umurnya. Amin ya rabbal alamin. Sahabat Imam Muda yang dirahmati Allah, kita sering memulai tahun baru dengan resolusi, tapi Islam punya caranya sendiri untuk memulai tahun Hijriah, dengan taubat, muhasabah dan puasa. Tentunya bukan dengan pesta, tapi dengan ibadah. Dan salah satu ibadah yang paling mulia di awal tahun Islam ini adalah puasa sunnah di bulan Muharram. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika ditanya tentang puasa yang paling utama setelah Ramadan, apa jawab beliau? Yaitu puasa di bulan Allah, Al-Muharram. Hadis riwayat Muslim nomor 1163. Perlu diperhatikan sahabat, Rasulullah menyebut bulan Allah, bukan sekedar Muharram. Ini menunjukkan betapa istimewanya bulan ini, didekatkan dengan nama Allah langsung. Itu bukan hal biasa. Layaknya kita bilang rumah Allah untuk Ka'bah atau tamu Allah untuk jemaah haji. Maka bulan Allah adalah waktu istimewa yang harus kita hormati dengan amalan terbaik. Dan salah satu amalan terbaik itu adalah puasa. Kenapa kita harus berpuasa? Karena puasa itu latihan pengendalian diri. Saat seseorang berpuasa, dia menahan lapar, haus, bahkan amarah dan hawa nafsunya. Dia tidak ingin merusak puasanya dengan maksiat. Maka dia lebih hati-hati dalam berkata, dalam bertindak, dalam berpikir. Itulah inti daripada puasa, yaitu mengontrol diri dan mendekatkan pada takwa. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana diwajibkan atas umat sebelum kalian, agar kalian bertakwa. Quran surah Al-Baqarah ayat 183. Dan di bulan Muharram ini semua itu semakin kuat nilainya. Mengapa demikian? Karena Muharram termasuk salah satu dari 4 bulan haram, bulan mulia dalam Islam. Seperti disebutkan dalam surah At-Taubah ayat 36. Di bulan-bulan ini dosa lebih besar efeknya dan pahala pun lebih besar ganjarannya. Kapan waktu terbaik puasa Muharram? Ada beberapa pendapat ulama. Sebagian mengatakan berpuasa sebanyak mungkin selama Muharram adalah amal mulia. Ada pula yang menekankan 10 hari pertama, terlebih pada hari ke-10 yaitu Asyura. Dalam Sahih Bukhari dan Muslim, Aisyah radhiyallahu anha menceritakan bahwa ketika Nabi tiba di Madinah dan beliau melihat orang-orang Yahudi berpuasa pada hari Asyura, ketika ditanya mengapa, mereka menjawab bahwa itu adalah hari diselamatkannya Nabi Musa dari kejaran Fir'aun. Nabi pun bersabda, kami lebih berhak terhadap Musa daripada mereka.
beliau pun berpuasa dan memerintahkan umatnya untuk ikut berpuasa. Apa makna daripada puasa Asyura? Bukan sekadar menahan lapar dan haus, tapi juga meniru Nabi Musa yang bersyukur kepada Allah atas nikmat keselamatan, meniru Nabi Adam yang bertaubat setelah melakukan kesalahan, meniru Nabi Nuh yang diselamatkan dari banjir besar, dan mengikuti jejak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menjadikan puasa sebagai bentuk syukur dan pengendalian diri. Diriwayatkan bahawa puasa Asyura dapat menghapus dosa setahun yang lalu. Hadis riwayat Muslim nomor 1162. Maka sahabat, sungguh luar biasa, satu hari puasa saja bisa menjadi momentum bersih-bersih diri dari dosa ringan selama setahun ke belakang. Oleh karenanya, mari kita simak lebih lanjut amalan terbaik di bulan Muharram dan zikir terbaik di bulan Muharram ini. Namun sebelum kita lanjut, mari kita sama-sama berdoa di bulan Muharram ini kepada Allah. Silahkan sahabat tuliskan hajat, cita-cita dan doa sahabat di kolom komentar untuk kita aminkan bersama-sama. Karena bisa kita bayangkan, apabila di bulan Muharram ini 40 orang saja yang mengaminkan doa kita, maka insya Allah akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin, Allahumma amin. Dan untuk yang baru bergabung, silakan untuk klik tombol like, tombol jempolnya, kemudian subscribe juga dan aktifkan lonceng notifikasinya agar ketika channel ini update video terbaru, sahabat semua langsung dapat notifikasinya. Terima kasih. Semoga Allah balas kebaikan Anda. Sahabat imam muda yang dirahmati Allah, pada zaman dulu para sahabat menyambut Muharram dengan puasa dan zikir. Mereka tahu ini bukan sekedar bulan pertama, tapi bulan yang disucikan. Sekarang inilah giliran kita. Kalau kita ingin memulai tahun ini dengan penuh berkah, mulai dari sini. 5 amalan dan 3 zikir terbaik di bulan Muharram bukan hanya menenangkan hati, tapi juga membersihkan dosa dan menambah pahala. Di dalamnya ada amalan besar, zikir penghapus dosa dan pahala yang dilipat gandakan. Oleh karena itu, inilah 5 amalan dan 3 zikir yang bisa menjadi pembuka rahmat dan penghapus dosa di awal tahun Islam ini, yaitu bulan Muharram. Yang pertama, puasa sunnah di bulan Muharram. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, puasa yang paling utama setelah puasa Ramadan adalah puasa di bulan Allah, yaitu Muharram. Hadis riwayat Muslim nomor 1163. Adapun keutamaannya, bulan Muharram disebut sebagai Syahrullah, bulan Allah, menunjukkan kemuliaannya. Puasa di bulan ini bernilai lebih besar dibanding puasa di bulan lainnya selain Ramadan. Lalu yang kedua, puasa Asyura di 10 Muharram. Nabi SAW bersabda, puasa Asyura, aku berharap kepada Allah agar dapat menghapus dosa setahun yang lalu. Hadis riwayat Muslim nomor 1162. Adapun keutamaannya, puasa Asyura ini yang pertama dapat menghapus dosa-dosa kecil selama 1 tahun lamanya. Hari Asyura juga merupakan hari di mana banyak peristiwa besar terjadi, seperti diselamatkannya Nabi Musa dari Fir'aun. Jika aku masih hidup di tahun depan, aku akan berpuasa pada hari ke-9 atau Tasu'a. Hadis riwayat Muslim nomor 1134. Hal ini dilakukan agar berbeda dari puasa Yahudi yang hanya berpuasa pada hari ke-10 saja. Lalu yang ketiga, memperbanyak amal soleh seperti zikir, salat sunnah dan bersedekah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, sesungguhnya bilangan bulan di sisi Allah ialah 12 bulan, di antaranya ada 4 bulan haram. Quran surah At-Taubah ayat 36. Ulama menjelaskan bahawa bulan haram termasuk Muharram adalah waktu di mana amal kebaikan dilipat gandakannya, pahalanya, dan maksiat lebih besar dosanya. Adapun keutamaannya, bulan-bulan haram seperti Muharram adalah momen khusus untuk memperbanyak ibadah,
menjauhi dosa dan memperkuat hubungan dengan Allah. Solat sunnah, zikir dan infak yang dilakukan di bulan ini mendapatkan nilai yang besar. Lalu yang keempat, menyambung silaturahmi dan memaafkan sesama. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang ingin diluaskan rezekinya dan dilapangkan usianya, maka sambunglah tali silaturahmi. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Muharram adalah awal tahun Hijriah, momen yang tepat untuk memulai tahun dengan hati bersih, saling memaafkan dan mempererat hubungan dengan keluarga serta sesama. Adapun keutamaannya, dibukakan pintu rezeki dan umur yang penuh berkah, dan dicintai Allah dan sesama juga dengan manusia. Yang kelima, muhasabah dan hijrah menuju perubahan lebih baik. Rasulullah SAW bersabda, orang yang berhijrah adalah orang yang meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah. Hadis riwayat Bukhari. Bulan Muharram adalah bulan yang menjadi awal tahun Hijriah, mengingatkan kita pada peristiwa hijrah Nabi Muhammad SAW. Maka ia menjadi momen emas untuk melakukan introspeksi dan memperbarui komitmen kepada Allah. Sedangkan manfaat awal tahun adalah waktu yang tepat untuk berhijrah dari dosa ke taat, dari lalai ke istiqamah. Muhasabah, evaluasi diri adalah kunci memperbaiki amal dan memperkuat iman kita. Berikut ini 3 zikir terbaik di bulan Muharram berdasarkan keutamaan zikir yang dianjurkan untuk memperbanyaknya, terutama di bulan-bulan mulia seperti bulan Muharram yang merupakan salah satu dari 4 bulan haram. Yang pertama yaitu membaca istighfar. Astaghfirullah. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, barang siapa memperbanyak istighfar, niscaya Allah akan menjadikannya untuknya jalan keluar dari setiap kesempitan dan memberi rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Hadis riwayat Abu Daud dan Ibnu Majah. Bacalah astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah sebanyak minimal 100 kali per hari, sesuai dengan sabda Rasulullah SAW. Sesungguhnya aku beristighfar kepada Allah lebih dari 70 kali dalam satu hari. Hadis riwayat Bukhari. Lebih utama lagi apabila dibaca 100 kali sampai 300 kali atau lebih, sesuai dengan kemampuan dan konsistensi kita. Adapun keutamaan daripada zikir ini, yang pertama, menghapus dosa yang telah lalu. Kemudian yang kedua, membuka pintu rezeki. Dan yang ketiga, menjadikan hati lebih tenang. Sangat dianjurkan di bulan Muharram yang merupakan awal tahun Hijriah sebagai momen introspeksi dan memulai lembaran baru yang bersih dari dosa. Lalu yang ketiga yaitu kalimat tauhid, la ilaha illallah. Rasulullah SAW bersabda, zikir yang paling utama adalah la ilaha illallah. Hadis riwayat Tirmizi nomor 3383. Bacalah zikir la ilaha illallah minimal 100 kali sehari. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang mengucapkan la ilaha illallah sebanyak 100 kali, maka ia akan mendapatkan pahala yang besar. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Adapun waktunya boleh sepanjang hari, dilakukan di pagi dan sore hari dalam rangkaian zikir pagi sore. Kemudian ketika hati sedang lalai atau ingin memperbarui keimanan, Rasulullah SAW bersabda, perbarui iman kalian. Mereka bertanya, wahai Rasulullah, bagaimana caranya? Beliau bersabda, perbanyaklah mengucap la ilaha illallah. Hadis riwayat Imam Ahmad. Adapun keutamaannya daripada zikir ini yaitu, yang pertama, kalimat tauhid adalah pondasi iman kita. Yang kedua, memperbarui syahadat dan menguatkan tauhid. Kemudian yang ketiga, di bulan Muharram ini memperbanyak kalimat ini adalah bentuk pengagungan kepada Allah, sejalan dengan nilai bulan haram yang disucikan serta menghapus dosa kita. Kemudian yang ketiga, bacalah zikir subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Nabi Muhammad SAW bersabda, kalimat subhanallah
walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar adalah kalimat yang paling dicintai Allah. Tidak mengapa dengan kalimat manapun kamu memulainya. Hadis riwayat Muslim nomor 2696. Adapun bacalah zikir ini setelah solat fardu. Subhanallah sebanyak 33 kali, alhamdulillah 33 kali, Allahu akbar 34 kali. Jika dirangkum sebagai satuan zikir gabungan, lebih baik lagi apabila dibaca 100 kali dalam sehari ya, itu sangat dianjurkan. Adapun waktunya yaitu setelah solat fardu pagi dan sore hari. Zikir pagi dan sore boleh dibaca, dan saat luang atau dalam perjalanan, karena Rasulullah SAW bersabda, barang siapa mengucapkan Subhanallah 33 kali, Alhamdulillah 33 kali, Allahu Akbar 34 kali setelah solat, maka Allah akan mengampuni dosanya meskipun sebanyak buih di lautan. Hadis riwayat Imam Muslim nomor 597. Adapun untuk keutamaannya, yang pertama, termasuk zikir yang paling dicintai Allah, mengandung pujian, pengagungan dan pengakuan keesaan Allah. Lalu yang kedua, yaitu menjadi bentuk syukur atas datangnya tahun baru Hijriah, bulan Muharram, serta memperbanyak kebaikan di bulan yang Allah muliakan. Yang ketiga, menghapus dosa walaupun banyaknya sebanyak buih di lautan. Sahabat imam muda yang dirahmati Allah, tahun baru Hijriah itu bukan soal ganti kalender, tapi ganti sikap, ganti niat. Kalau dulu banyak maksiat, sekarang saatnya kita taubat. Kalau dulu lalai ibadah, sekarang saatnya serius beramal. Mulai dari hal yang sederhana seperti puasa, karena saat berpuasa kita lebih sadar, kita lebih mawas diri, kita lebih mudah menjauhkan dari yang dilarang dan lebih semangat melakukan yang diperintahkan. Maka marilah para sahabat kita niatkan untuk mengisi di bulan Muharram ini dengan berpuasa, terutama pada hari Asyura 10 Muharram, dan jika mampu ditambah sehari sebelumnya yaitu 9 Muharram, atau sehari setelahnya 11 Muharram, sebagaimana yang dianjurkan Nabi Muhammad SAW, agar berbeda dari kebiasaan orang Yahudi. Dan juga di bulan Muharram ini bukan hanya tanda awal tahun Hijriah, tapi pintu keberkahan yang dibuka Allah bagi siapapun yang ingin berubah, ingin lebih taat, ingin lebih dekat dengan Allah. Maka mari kita isi bulan ini dengan 5 amalan terbaik. Yang pertama, puasa sunnah, terutama di hari Asyura. Yang kedua, sedekah dan amal soleh. Yang ketiga, memperbanyak salat sunnah, silaturahmi dan saling memaafkan. Kemudian muhasabah dan hijrah menuju taat. Dan jangan lupa juga 3 zikir terbaik yang ringan di lisan tapi berat di timbangan amal, yaitu astaghfirullah sebagai bentuk taubat dan pembersih dosa. Kemudian la ilaha illallah sebagai pembaharuan iman dan tauhid. Yang terakhir yaitu subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar, zikir yang paling dicintai Allah sebagai penghapus dosa walaupun dosa sebanyak-banyaknya buih di lautan. Sahabat imam muda yang dirahmati Allah, semoga Muharram kali ini bukan hanya sekedar pergantian tahun, tapi permulaan perubahan dari maksiat menuju taat, dari lalai menuju istiqamah, dari yang gelisah menuju ketenangan yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Jadikanlah bulan Muharram ini sebagai bulan perubahan, mulai dari amal, mulai dari zikir, mulai dari hari ini. Amin ya rabbal alamin. Semoga Allah menerima amal kita, mengampuni dosa-dosa kita, dan membimbing kita untuk terus hijrah menuju ridha Allah Subhanahu wa taala. Semoga video ini bermanfaat untuk kita semua. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.